Selamat datang di Indodax Room. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah sebelumnya aku pengen perkenalan dulu. Kenalin, aku Salsa. Dan kali ini aku yang akan membuka pintu Indodax Room untuk kalian semua. Oke, buat yang belum tahu, Indodax Room itu merupakan mini talk show dari Indodax yang membahas secara tuntas mengenai topik-topik seputar trading, blockchain, dan juga cryptocurrency. Tentunya bersama dengan narasumber yang terpercaya. Dan Indodax Room ini juga disiarkan secara live melalui Zoom. Dan yang pastinya nanti rekamannya akan ditayangkan melalui YouTube channelnya Indodax. Menarik banget kan? Oke, jadi sebelum kita ngomongin topik hari ini, bukan Indodax Room nih namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah. Jadi Salsa mau ngasih tauin buat kalian semua, kalian berkesempatan memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax Room. Dan yang pastinya di dalam merchandise-nya terdapat e-money limited edition dari Indodax. Jadi buat kalian yang udah join, jangan kemana-mana dan yang pasti stay tune sampai acaranya berakhir, oke? Selain itu, Salsa juga mau ngasih tauin kalau sekarang Indodax udah mempunyai account Telegram resmi yang bisa kalian join, di mana di situ menjadi tempat atau wadah untuk berdiskusi seputar trading dan juga seputar aset kripto tentunya bersama dengan member Indodax lainnya. Jadi langsung aja yuk gabung ke Telegramnya Indodax dengan mencari nama atau username-nya di @indodaxroom ya, ingat @indodaxroom. Selain itu account-nya berarti account fake ya teman-teman. Oke. Nah, selain itu juga Salsa juga mau ngucapin makasih yang banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya, yang udah join dan bersiap-siap untuk menyaksikan Indodax Room volume 10 ini. Karena Indodax Room ini ditayangkan secara live. Oke, Salsa juga mau ngingetin buat stay sampai akhir acara karena nanti di akhir acara Salsa bakal bagi paket merchandise eksklusif dari Indodax Room yang di dalamnya disertakan e-money limited edition dari Indodax. Jadi buat kalian yang pengen dapet, tetap stay tune dan saksikan mini talk show sampai di akhir acara. Oke, nah next langsung aja nih kita kenalan sama narasumber yang menarik banget pada malam hari ini. Dan di sini Salsa udah kedatangan narasumber, langsung aja kita kenalan. Selamat malam Mas Denis. Malam Salsa. Apa kabar nih Mas Denis? Baik. Oke, jadi buat yang belum tahu, malam hari ini di Indodax Room kita kedatangan Business Development Manager-nya Indodax gitu. Jadi yang pastinya buat teman-teman juga nih udah nggak sabar nih karena di malam hari ini Salsa dan Mas Denis bakal membahas dan sharing-sharing ya tentang perkembangan aset kripto di dunia. Oke, jadi pasti kalian juga udah pada penasaran nih Mas ya, udah pada nungguin juga sharing-sharingnya sama Mas Denis. Nah, oke, karena sekarang mungkin udah pada nggak sabar juga nih buat yang baru join. Tadi Salsa ingetin sekali lagi ya, nanti di akhir acara Salsa bakal bagiin paket merchandise eksklusif buat kalian 5 orang yang beruntung, oke? Caranya gampang banget. Jadi di Indodax Room ini selain kalian nonton, kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan kalian tentunya seputar topik yang hari ini akan dibawakan kepada narasumber. Nanti akan dijawab juga oleh Mas Denis. Nah, caranya gampang banget. Formatnya itu jadi kalian tinggal kirimkan pertanyaannya ke kolom Q&A dengan format nama, username Instagram, kota asal, dan pertanyaannya. Sebagai contoh, Salsa, @salsa, lalu Jakarta, dan pertanyaan yang pengen kalian sampaikan ke Mas Denis di malam hari ini. Nanti selanjutnya tim Indodax akan memilih 5 pertanyaan terbaik dan kalian berhak mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax Room pada malam hari ini. Jadi langsung aja kalian udah mulai bisa kirim pertanyaannya melalui kolom Q&A ya. Langsung kalian susun pertanyaan semenarik mungkin karena kapan lagi kan dapat hadiah dari Indodax Room. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih ya, langsung aja yuk kita mulai Indodax Room Volume 10 ini yang akan mengangkat topik seputar perkembangan aset kripto di dunia.
Oke, gimana nih Mas Denis? Kita langsung aja kita mulai kali ya. Boleh langsung. Karena juga pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih pengen tahu gimana sih perkembangan aset kripto di dunia ini. Oke, langsung aja Salsa masuk ke pertanyaan pertama. Jadi perkembangan Bitcoin dan kripto yang semakin tumbuh dan berkembang dalam teknologi yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari nih Mas bahkan. Kira-kira perkembangannya tuh udah sampai mana sih Mas? Oke. Jadi memang di tahun 2021 ini benar-benar merupakan kemajuan banyak ya untuk industri aset kripto. Ditandai dengan Bitcoin mencapai all time high ya, sampai 68.000 USD atau hampir 1 miliar rupiah, jadi 970-an juta rupiah gitu. Nah, dengan kenaikan harga Bitcoin dan bahkan token-token lain yang mencapai ratusan ataupun ribuan persen, itu banyak banget exposure yang meningkat ya dari investor-investor aset kripto juga makin banyak yang bertambah. Di Indonesia sendiri nih dari data Kemendak di tahun 2020 Desember itu investor aset kripto sekitar 4 juta orang aja. Wow. Sampai di bulan Juni kemarin pertengahan tahun aja nih baru setengah tahun tumbuhnya udah lebih dari 50%. Jadi nanti kita lihat aja nih datanya sampai akhir tahun bisa sampai berapa nih pertumbuhannya dibanding sama tahun 2020. Nah itu dari sisi pertumbuhan investor dan juga dari pergerakan harga dari aset kripto ya. Kalau kita lihat lagi dari negara-negara lain yang juga sudah mulai memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan aset kripto. Contoh yang mendukung itu adalah dari Ethiopia melalui Kementerian Pendidikannya itu bekerja sama dengan Cardano untuk membangun ekosistem blockchain di Kementerian Pendidikannya mereka. Jadi untuk mencatat nilai dari murid-muridnya ataupun juga membuat identity dari murid-muridnya tersebut. Ada lagi juga dari El Salvador ya, itu juga sesuatu yang mengagetkan juga sebenarnya. Jadi El Salvador itu sudah merilis undang-undang bahwa Bitcoin itu bisa menjadi legal tender atau mata uang resmi di El Salvador. Dari perusahaan-perusahaan lain juga ada Deutsche Telekom nih ya. Jadi Deutsche Telekom itu perusahaan telekomunikasi salah satu yang terbesar juga di Eropa. Itu melakukan investasi terhadap Project Celo. Ada lagi Mastercard, lalu PayPal, dan Visa itu mendukung transaksi related dengan kripto juga. Tambah lagi yang lain-lain juga, ada bosnya Twitter melalui perusahaan yang lain namanya Square, itu juga berinvest ke Bitcoin gitu. Dan banyak lagi yang lain-lain juga. Wah, ternyata memang benar ya perkembangan aset kripto itu tuh nggak ada habisnya ya kalau mau kita pelajari dan ikuti terus ya dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Denis tadi. Contohnya El Salvador dari negara sudah bahkan dia sudah menjadikan Bitcoin itu jadi mata uang dalam maksudnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Memang ternyata nyata adanya dan juga dari perusahaan seperti itu contohnya yang udah tadi Mas Denis jelaskan. Wah, menarik banget nih teman-teman ya. Nah, lanjut tadi sempat diungkit sedikit sama Mas Denis mengenai El Salvador nih Mas. Jadi ternyata El Salvador ini juga membuat kota Bitcoin pertama di dunia. Nah, apakah hal tersebut akan membuat negara lain seperti contohnya negara berkembang ya, itu membuka mata mereka juga mengenai untuk mengadopsi dari kota Bitcoin juga gitu Mas. Menurut pandangan Mas Denis seperti apa? Ya, menarik ya. Jadi El Salvador, presidennya Nayib Bukele, itu juga mengannounce bahwa di bulan Juni itu yang tadi saya bilang juga, bahwa BTC sudah menjadi legal tender ataupun mata uang di El Salvador. Itu lalu ada gebrakan lagi bahwa akan ada rencana dibuatnya Bitcoin City. Apa sih Bitcoin City? Jadi nanti kota ini dibangun di kaki gunung berapi aktif ya, namanya Concagua. Jadi nanti kenapa di bawah kaki gunung Merapi? Supaya nanti bisa dibuat pembangkit listrik ya dengan tenaga geotermal untuk bisa mensupport kota-kota yang nanti dibangun dan juga nanti rencananya akan ada fasilitas mining Bitcoin.
Wow. Nah, jadi lumayan efisien ya. Nah, kotanya itu juga nanti akan lengkap dengan akan ada rencananya dibangun airport, restoran, terus perumahan-perumahan warga. Jadi akan lengkap juga nih. Dan apakah dari negara-negara lain akan mengadopsi? Mungkin nggak akan sama persis ya dengan yang dilakukan oleh El Salvador. Mereka akan coba memantau apa nih kira-kira yang bisa diadopsi sesuai dengan keadaan di negara-negara mereka, termasuk apakah harus dibangun kota kah, ataupun regulasinya seperti apa gitu ya. Jadi akan disesuaikan dari tiap-tiap negara itu sendiri. Wow, ternyata memang sudah sejauh itu juga persiapan dari kota Bitcoin di negara El Salvador ini ya Mas ya. Nah, berbicara tentang tadi mungkinkah negara berkembang mengadopsi hal tersebut gitu ya. Kan Indonesia nih negara kita tercinta juga termasuk negara yang berkembang ya. Yeah. Menurut Mas Denny sendiri kira-kira apakah nanti suatu saat mungkin teman-teman ya, mungkin di masa yang akan datang Indonesia juga ikut tertarik untuk mengadopsi hal tersebut nih Mas. Menurut Mas Dennis gimana? Ya, kalau saya lihat sih Indonesia sendiri memang lumayan mulai ada respons ya terhadap perkembangan Bitcoin. Contohnya sudah ada perundang-undangan dirilis oleh Bapepti dan dari Bapepti juga mulai banyak ada ekosistem kripto yang didukung oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih mungkin dari pemerintah Indonesia tentunya akan wait and see dari perkembangan di El Salvador dulu. Jadi akan dipelajari apa yang memang bisa diadopsi dan yang cocok di Indonesia ini ya. Dan bukan melulu harus akan dibangun kota ya untuk Bitcoin. Betul. Bisa jadi malah nanti ya blockchain ini akan dipakai untuk mensupport kehidupan warga Indonesia gitu ya. Tapi untuk seperti detailnya seperti apa pasti kita lihat lagi nanti ke depannya seperti apa. Bener banget ya. Jadi ini emang semakin menarik banget kalau kita ngomongin seputar Bitcoin, apalagi yang sudah bisa berhasil membangun kota di negara El Salvador tadi. Oke, nah kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Elon Musk nih baru aja membuat cuitan di Twitter Mas tentang Bitcoin. Jadi dia nulis kayak gini teman-teman di Twitter, Bitcoin cures cancer. Nah, ini tuh maksudnya apa sih gitu loh. Karena mungkin teman-teman yang di rumah juga yang menyaksikan atau memfollow Elon Musk juga kayak bertanya-tanya nih, apakah ini pertanda baik atau seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi berita-berita tentang aset kripto ataupun ya Bitcoin juga termasuk pastinya ya, itu memang harus rekonfirmasi ya lebih lanjut, harus diselidiki background-nya itu seperti apa dan apakah memang yang mempublish itu valid ya informasinya. Contoh yang kayak Elon Musk, Bitcoin cures cancer, itu kan berarti kayak Bitcoin bisa menyembuhkan kanker gitu ya. Sebenarnya background-nya itu adalah dari pertama Elon Musk itu ada cuitan dulu. Cuitan pertamanya itu seperti sarkastik bercanda gitu tentang inilah gambar kondisi saat dunia itu belum ada handphone. Dan gambarnya itu tentang orang perang. Nah, ada komen nih yang membalas. Jadi bilang bahwa Bitcoin bisa memfix itu, membetulkan itu, keadaan itu. Jadi nggak ada perang gitu. Nah, jadi Elon Musk balas lagi, Bitcoin cures cancer. Jadi kayak itu sarkastik aja sih buat cuitan meme ya, buat lucu-lucuan aja. Jadi sebenarnya sih dampak realnya untuk cuitan yang Elon saat ini itu belum ada. Tapi memang Elon sebagai salah satu orang terkaya di dunia ya, sempat jadi nomor 1 juga, 1-2 gitu ya, balapan dengan miliarder yang lain, dan juga perusahaannya yang fenomenal, Tesla, pastinya punya banyak andil saat mengungkapkan opini tertentu. Contohnya kan di awal tahun ini, pertengahan tahun ini ya, banyak pasti yang merasakan nih, sekali tweet, Dogecoin kemarin naik ada, gitu kan. Bener banget memang. Jadi kesannya tuh dipantau. Kayak setiap tweetannya atau cuitannya si Elon Musk ini nih mungkin berpengaruh terutama di dunia kripto itu loh Mas. Jadi mungkin teman-teman juga ikutan penasaran apakah ini ada pertanda atau tidak gitu kan. Benar. Nah itu ya yang seperti yang udah dijawab sama Mas Dennis tadi. Jadi kita juga memang harus menyaring lagi informasi-informasi apakah memang benar informasi itu berpengaruh atau memang hanya sekedar cuitan dan bercandaan gitu ya. Oke, menarik banget nih teman-teman ya. Kita langsung lanjut lagi karena kita masih bakal banyak banget membahas perkembangan aset kripto terutama di dunia ya. Nah,
masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Jadi kita tuh ngomongin transisi nama Facebook nih. Nah, pasti teman-teman juga udah cukup banyak mendengar informasi lah dari berbagai website tentunya ya mengenai si Facebook ya. Facebook ini dia transisi namanya menjadi Meta dan telah menarik perhatian hampir seluruh pengguna internet di seluruh belahan dunia nih. Dan Mark Zuckerberg tentunya juga bersama dengan tim mengembangkan Metaverse gitu. Kayak Salsa nih, jadi kita baca ada Metaverse, tapi sebenarnya tuh belum paham betul gitu Mas. Mungkin dari Mas Dennis bisa dibantu menjelaskan juga ke teman-teman sebenarnya apa sih Metaverse itu? Oke, jadi mungkin kita lihat juga dulu backgroundnya. Facebook itu karena sebagian besar orang yang menggunakan internet pasti punya akun Facebook gitu ya sekarang ya. Betul. Jadi dengan Facebook mengeluarkan announcement something gitu, pemberitahuan something, pasti banyak orang juga yang jadi sadar gitu, oh ini sesuatu yang penting gitu, dianggap penting. Padahal dari Metaverse itu sendiri nggak cuma Facebook yang sudah involved dalam project Metaverse gitu ya. Sudah ada Nvidia, Microsoft, dan juga untuk project blockchain itu udah ada Decentraland, ada Sandbox juga gitu ya. Jadi sudah ada yang lain-lain juga. Dan secara science fiction film itu juga kalau misalkan teman-teman Indodax ada yang tahu Ready Player One di tahun 2018 gitu iya, ya. Itu seru juga tuh. Jadi Metaverse itu seperti dunia virtual yang diciptakan dari teknologi internet di mana para penggunanya, usernya itu bisa langsung berinteraksi langsung di dalam dunia tersebut. Oke. Jadi contohnya kayak kita kan udah kebiasa nih selama masa pandemi itu kita meeting secara virtual ya. Tapi kan kita lihat rekan-rekan kita itu di layar. Melalui layar ya. Nah, contohnya kalau nanti Metaverse atau dunia virtual ini, jadi kita bisa punya avatar sendiri. Jadi avatar itu jadi kayak penggantinya kita di dunia virtual tersebut. Nanti kita bisa duduk bareng dengan avatar-avatar rekan kita yang lain gitu. Jadi avatar itu juga penjelasannya contoh kayak kita misalkan punya Facebook gitu ya. Perwakilan foto kita itu kan sebagai perwakilan dari kita gitu ya. Nah, kalau di Metaverse nanti avatar kita lah perwakilan dari kita gitu. Wow. Gitu. Ternyata wah cukup menarik juga nih ya. Aku juga baru mendengar penjelasan tentang Metaverse secara detail ini dari Mas Dennis nih. Jadi dia ternyata memang membuat dunia virtual untuk terlihat lebih real lagi gitu ya. Benar, Mas ya. Benar. Wah keren banget nih. Pasti juga kalian yang di rumah, teman-teman yang lagi nonton juga semakin tertarik untuk ikutan dan mengikuti informasi tentang Metaverse ini nih. Nah, masih kita bahas tentang Metaverse nih Mas. Sudah banyak brand besar yang masuk ke dunia kripto khususnya dalam proyek game kripto dan Metaverse seperti tadi Tesla, Adidas, dan lain-lain. Apakah ini pertanda ke depannya Metaverse akan menjadi proyek yang sangat besar dan memiliki peluang yang sangat besar? Bagaimana juga pengaruhnya terhadap kripto nih, Mas Dennis? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kenapa Metaverse kira-kira apakah menjadi besar atau enggak ya? Betul. Satu, kita lihat perkembangan teknologi. Di zaman dulu kita kalau misalkan bekerja paling yang jadul ya istilahnya ya, jadul banget itu harus tulis sesuatu. Terus berkembang menjadi kita bisa mengetik gitu ya di layar. Teknologi. Nah, kalau di Metaverse itu rencananya nanti orang bisa mencatat sesuatu atau memerintahkan something ya untuk melakukan aksi gitu ya di dunia Metaverse-nya itu dengan gerakan tangan, gestur muka, atau suara, ataupun bahkan nanti dengan pikiran aja gitu. Dan karena nanti akan terkonek dengan syaraf, yaitu teknologi akan seperti itu. Dan kalau kita lihat memang yang di zaman dulu orang bilang di tahun 1970 gitu, internet itu apa gitu. Sekarang internet itu dengan bisa ditemukan di segala sisi dunia, orang sudah menggunakan internet gitu kan. Jadi otomatis kalau bisa lihat perkembangan teknologi ini perlahan tapi pasti juga mungkin bahkan bukan perlahan lagi ya, akan cepat terjadi. Itu akan mulai diadopsi oleh banyak orang gitu. Jadi kita harus siap dengan perkembangan zaman ini. Apalagi yang menyokong project Metaverse ini memang perusahaan-perusahaan besar yang sudah dikenal oleh banyak orang dan sudah produknya digunakan oleh banyak orang juga. Pastinya adopsi ini bisa berjalan lebih cepat juga. Betul. Terus tadi pertanyaan kedua, apakah ada efeknya nih dengan
project-project blockchain, token kripto gitu iya, ya. Betul. Oke, kita bisa lihat aja nih, kalau misalkan project-project yang ada di dunia, kalau misalkan di kriptonya itu juga terlibat di dalamnya, ataupun memiliki project yang mirip gitu ya, pasti akan terpengaruh. Jadi kita lihat di bulan akhir Oktober ya, saat pengumuman bahwa Facebook mengganti nama menjadi Meta. Nah, project-project yang terkait dengan Metaverse seperti Sandbox dan juga Decentraland itu harganya langsung naik terus, ya kan? Benar-benar. Harganya langsung naik terus, selama di bulan November naik terus. Nah, itu selain dari kenaikan harga, otomatis dari project-project tersebut menjadi dilihat oleh banyak orang. Nggak cuma di dunia kripto juga, tapi di dunia orang pada umumnya. Jadi tahu gitu, oh Sandbox itu apa, Decentraland apa, itu Metaverse loh. Makanya sampai brand-brand besar kayak Adidas nih kemarin baru mengumumkan kerjasama gitu ya dengan Sandbox. Itu Adidas punya suatu tanah virtual land di Sandbox. Dan juga dari negara Barbados itu mau membuka kedutaan besar virtual di Decentraland di mana. Jadi ini hype-nya memang ini awal-awal aja. Tapi kita lihat dari awal-awal, padahal Meta kan belum beroperasi ya, kalau bisa dibilang ya. Itu harga Sandbox sama Decentraland udah naik jauh. Gimana nanti kalau sudah pertama bertahapnya, kalau percobaan sudah muncul gitu ya. Dan apalagi nanti kalau sudah dicoba, udah diadopsi oleh banyak pihak, banyak orang gitu. Pastinya akan akan menjadi lebih besar lagi nih project-project yang terkait dengan Metaverse. Wah, benar-benar ya teman-teman. Jadi memang ternyata seperti yang udah disebutkan tadi oleh Mas Dennis, bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Adidas, dia juga bekerja sama dengan salah satu aset kripto, tadi ada Mana dan Sandbox ya. Yeah. Mas Dennis. Jadi memang mereka membuat suatu gebrakan yang bisa membuat teman-teman di rumah dan para masyarakat tentunya jadi bertanya-tanya, dan rasa keingintahuannya tuh jadi semakin besar gitu tentunya terhadap project Metaverse ini. Memang kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sejak Facebook rebranding menjadi Meta, banyak koin-koin yang berbasis game seperti Mana dan Sandbox tadi yang udah dijelasin sedikit sama Mas Dennis itu tuh naik drastis. Menurut Mas Dennis, apakah ini peluang yang tepat gitu ya? Peluang yang pas untuk kita nih membeli koin-koin tersebut, dan apakah saat ini menjadi waktu yang tepat untuk investasi? Oke. Jadi sama sih, mirip dengan info yang sebelumnya ya. Jadi di akhir Oktober Facebook mengumumkan berubah nama menjadi Meta. Jadi Metaverse, istilah Metaverse itu menjadi terkenal, dan Project Sand dan Decentraland yang terkait dengan Metaverse langsung harganya naik. Dan padahal ini baru pengumuman. Jadi nanti saat adopsi dan juga di Sandbox sendiri juga dan Decentraland, project-projectnya masih dalam pengembangan lebih lanjut. Pastinya nanti kalau misalkan sudah lebih banyak project-project yang direalisasikan dan juga makin banyak orang-orang yang menggunakan project Decentraland dan juga Sandbox. Karena di sini Sandbox juga tanahnya itu juga ada limitnya juga, cuma ada 166.000 land ya kan. Nah, nanti bayangkan kalau misalkan tanahnya itu juga sudah kejual habis gitu kan. Jadi kan makin langka ya. Pastinya harganya ini juga bisa cenderung naik juga. Tapi memang untuk timingnya sendiri bisa dianalisa lebih lanjut dari teman-teman sekalian ya. Bisa dicek juga nih gimana cara teknikal ataupun fundamental bisa analisa kapan nih kita mau beli token kripto. Bisa dicek di Indodax Academy nih. Teman-teman Indodax Academy udah membuat konten-kontennya supaya teman-teman bisa belajar nih. Dan juga tambah lagi Sandbox ini tadi saya bilang Adidas ya. Jadi selain Adidas tuh ada lagi perusahaan-perusahaan lain lah yang juga sudah tergabung ya partnership dengan Sandbox. Ada Smurf, ada Walking Dead, ada Atari, ada juga penyanyi rap terkenal nih Snoop Dogg. Itu dan pasti akan ada banyak lagi nih yang akan juga bergabung dengan project-project Metaverse.
Wow, jadi memang seperti yang Mas Denis bilang tadi juga, bagaimanapun mengenai kita apakah ini timing yang tepat, apakah ini saat yang tepat untuk investasi di salah satu koin tadi, seperti contohnya Sandbox itu tuh masih memang bergantung tetap pada fundamental dan teknikalnya ya Mas. Jadi jangan sampai melupakan hal tersebut dan juga kita harus tetap cari informasinya dulu nih, apakah memang ini timing yang tepat, waktu yang tepat untuk investasi gitu. Dan tadi juga udah di-mention sama Mas Denis bahwa kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut di websitenya Indodax, indodax.academy. Di situ kalian bisa tahu nih gimana sih informasi-informasi terbaru mengenai aset kripto tersebut ya Mas. Benar-benar. Oke, semakin menarik, semakin malam, semakin topiknya semakin mendetail nih ya mengenai perkembangan aset kripto itu sendiri. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, jadi banyak pandangan kontra yang beredar di internet yang menyebutkan bahwa dengan adanya metaverse ini ditakutkan data-data pribadi kita nantinya akan diambil oleh perusahaan tertentu. Nah, bagaimana pandangan Mas Denis soal ini? Karena dikarenakan disebutkan juga bahwa metaverse ini menggunakan jaringan blockchain nih Mas. Oke, jadi metaverse ini memang banyak kelebihan, ya segala hal ya, ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya. Jadi dari kelebihan itu sendiri, user atau penggunanya metaverse itu nantinya bisa berinteraksi dengan lebih secara real ya, dengan orang-orang lain, bersosialisasi tanpa harus berada di tempat yang sama, tapi bisa menciptakan suasana kehadiran itu sendiri di dunia virtual. Dan di dunia virtual itu sendiri banyak fantasi atau kreativitas yang bisa diciptakan dari para penggunanya. Jadi penggunanya itu bisa berkreasi dengan lebih banyak gitu ya. Dan metaverse juga bisa dimanfaatkan untuk manusia itu bisa lebih cepat belajar, karena dengan di dunia virtual gambaran-gambaran dari suatu hal itu bisa lebih real, bisa lebih nyata diperlihatkan. Dan karena dengan pembelajaran yang lebih cepat, pastinya teknologi nanti juga akan berjalan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa concern. Salah satunya adalah informasi ya. Iya, betul. Informasi, apakah informasi-informasi pengguna dari metaverse ini, project-project metaverse, apakah data-datanya tersebut akan bisa bocor gitu ya. Jadi ini tergantung juga. Metaverse itu projectnya tergantung apakah dia itu bersifat terdesentralisasi seperti blockchain, atau sentralisasi atau terpusat seperti yang project-project umum seperti Facebook gitu ya. Kalau project seperti Sandbox ataupun Decentraland itu mereka berjalan berdasarkan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Nah, itu mereka menggunakan blockchain sehingga data-data tersebut aman di dalam jaringan blockchain. Tapi kalau misalkan project dari metaverse yang Meta yang akan di-develop oleh Facebook, itu nantinya akan kemungkinan, kita belum tahu detailnya, tapi belum ada info bahwa mereka akan menggunakan blockchain. Nah, kita lihat nanti aja perkembangan selanjutnya dari Meta ini akan seperti apa gitu. Oke, jadi ternyata memang belum ada informasi lanjut mengenai apakah Meta ini akan menggunakan jaringan blockchain apa tidak gitu ya Mas ya? Ya. Oke, nah selanjutnya untuk koin-koin bertajuk metaverse ini sebenarnya banyak banget kan ya Mas ya. Lalu gimana sih cara kita memilih koin metaverse yang berkualitas, yang memiliki jangka panjang ketimbang yang proyeknya tidak berpotensi dan tidak akan berjalan dengan baik gitu Mas. Oke, Salsa. Jadi untuk melakukan investasi ke aset kripto ya, traders, teman-teman Indodax di rumah itu juga harus mengingat bahwa sebelum langsung memilih apa token yang mau diinvest atau ditradingkan, pertama harus melakukan perencanaan keuangan dulu. Jadi harus menggunakan dana yang memang siap untuk ditradingkan ataupun investasi. Nah, nanti akan ada money management juga ya. Lalu dilakukan analisa fundamental dan analisa teknikal. Itu semua juga bisa dilihat di Indodax Academy.
Untuk analisa fundamental itu kita bisa lihat research tentang profile tokennya itu seperti apa. Itu di Indodax Academy ada profil-profil dari project-project tersebut. Juga bisa dilihat websitenya dari project tersebut langsung, dipelajari gitu ya. Juga white papernya juga bisa dibaca-baca. Apakah project-project tersebut, kan ada timeline-nya ya, project timeline-nya apa yang akan dilakukan. Apakah sudah terrealisasi dan bagaimana realisasinya itu, apakah berhasil atau enggak. Nah itu kita bisa cek kan. Kalau misalkan seperti project-project kayak seperti Sandbox itu kan sudah terlihat nih perkembangannya. Bahkan ada brand-brand besar juga sudah mulai mengajak kerjasama gitu ya. Nah itu kita lihat bahwa project ini sudah terrealisasi nih. Goal-goal yang mau dituju. Nah, ya itu salah satu indikatornya lah. Kita harus melakukan research dulu gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Yang aku tangkap dari Mas Dennis tadi itu adalah memang intinya jika kita ingin memilah koin metaverse ini, yang pertama kita harus tadi merencanakan keuangan kita dulu, lalu melakukan money management, dan memang yang part pentingnya itu adalah mencari fundamentalnya, teknikalnya dari koin-koin dan project-project koin tersebut gitu ya Mas Dennis. Jangan sampai kita leak of information gitu ya mengenai koin, apalagi yang pengen kita beli gitu. Jadi memang harus benar-benar menguasai dulu dan cari update-annya dulu, seperti tadi apakah projectnya sudah mencapai goals-goals yang sudah mereka targetkan dan sebagainya, seperti itu. Wah, makasih banyak nih Mas Dennis tadi kita udah ngobrol lumayan cukup panjang dan memang menarik banget nih ternyata ya topik mengenai perkembangan aset kripto di dunia gitu ya. Yang Salsa tangkap sih sebegitu banyaknya dan memang sebegitu harus terus update nih mengenai perkembangan aset kripto, karena setiap hari bahkan mungkin hitungan jam, hitungan menit tuh pasti ada aja hal-hal yang membuat kita, apalagi terutama para trader ya, kayak dikaget-kagetkan gitu mengenai informasi terbaru, mengenai updatean terbaru seperti yang tadi ada dunia metaverse. Itu kan bikin kita jadi penasaran, ada gebrakan apa lagi sih gitu ya dari dunia aset kripto ini gitu. Oke, nah abis ini kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab nih Mas, karena dari tadi udah lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom Q&A kita. Nah, oh iya teman-teman, jadi ini masih ada kesempatan terakhir, kalian masih bisa kirim pertanyaannya ke kolom Q&A dengan tadi ya format yang udah Salsa kasih tauin. Kalian tinggal menuliskan nama, username Instagram, kota asal, dan pertanyaan gitu, oke? Karena seperti tadi yang udah tadi Salsa bilang, kalian berkesempatan memenangkan merchandise eksklusif bagi para penanya dengan pertanyaan yang menarik pastinya, oke? Sambil kita tunggu nih Mas, Salsa lihat dulu nih, udah masuk banyak. Kita langsung aja ya, mungkin Salsa langsung bacain aja nih Mas ya. Udah siap nih Mas ya, kita langsung menjawab pertanyaan para teman-teman di rumah. Disiapin aja. Oke. Nah ini dia nih, mungkin Salsa akan bacain beberapa dari nomor pertama. Jadi kita kedapatan pertanyaan dari Sigit ya, dengan Instagramnya @official_Sigit_Williams. Dari Sukabumi nih Mas. Oke, cukup jauh ya. Nah, jadi dia nih bertanya, apa penyebab delisted coin? Bagaimana jika ada aset yang tertinggal di koin tersebut yang mengalami delisted? Oke. Silakan Mas Dennis. Jadi sebenarnya selalu kalau kita misalkan ada delisting ataupun hal-hal tertentu gitu ya yang terkait dengan pengumuman-pengumuman, itu pasti kita akan announce gitu ya di sosial media kita, di blog kita, dan telecommunication channel kita yang lain lah. Kan ada juga newsletter, blog, lalu telegram channel gitu ya. Jadi terkait untuk delisting koin, kita pastinya karena dari Indodax ini juga kan berada di bawah payung hukum Indonesia gitu ya. Betul. Jadi kita akan turut dengan request ataupun arahan dari badan hukum regulator yang berwajib gitu ya, dimana di sini ya ada
yang terkait itu ada Bapepti, ada OJK gitu kan ya. Nah, kalau misalkan token-token yang di delisting, itu pastinya kita juga ada perencanaan gitu ya. Kita akan umumkan dulu beberapa hari sebelum kapan akan di delisting. Lalu nantinya untuk token-token yang di delisting itu awalnya tahap 1 adalah marketnya itu sudah ditiadakan. Ditutup. Tapi kan aset kriptonya masih ada di wallet akunnya user gitu ya. Betul, itu dia. Nah, itu bisa dipindahkan ke tempat-tempat lain untuk bisa ditukarkan gitu ya ke mata uang lain lah ya gitu. Jadi dari user itu asetnya masih aman, kita simpen, cuma marketnya aja nih yang kita sudah tiadakan. Tapi memang harus cepat-cepat nih untuk dipindahkan. Karena kan kita nggak tahu nih sampai kapan batas waktunya bahwa walletnya itu kan tetap kita support gitu. Jadi para users sekalian ya untuk bisa sekalian nih mengingatkan nih, nih buat kalau teman-teman. yang ada token-token delisting ya langsung dibaca nih pengumumannya seperti apa. Ya anjuran kita bisa langsung dilakukan juga. Oke, berarti juga ini terkhusus member Indodax ya buat kalian memang yang merupakan salah satu member Indodax, berarti kalian memang harus keep update melalui sosial media kita, karena ketika nanti kita mengumumkan mengenai delisting ataupun mungkin listing koin, kalian udah tahu nih informasinya dan udah bersiap-siap gitu ya, terutama tadi ketika delisting gitu teman-teman. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Sigit yang di Sukabumi. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua nih Mas, dari Stefano Manik, Instagramnya @stefanomanik di Jakarta. Oke. Dia bertanya, saat ini sedang ramai dengan isu inflasi yang terjadi setiap tahunnya di berbagai negara. Apakah aset kripto yang tidak terpengaruhi oleh inflasi membuat aset kripto akan semakin berkembang untuk kedepannya? Oke, jadi memang dari inflasi itu akan terjadi ya secara ekonomi, itu kan udah kayak regular event ya yang akan terjadi gitu. Nah, apakah aset kripto ini terpengaruh oleh inflasi gitu ya? Ini memang belum ada rumus khusus apakah inflasi akan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap harga aset kripto. Tapi memang kalau misalkan nilai rupiah itu semakin nilai mata uang itu misalkan dolar gitu ya, semakin inflasi itu kan penurunan nilai dari mata uang terhadap daya beli suatu barang gitu ya. Nah, mungkin juga ya kalau misalkan aset kripto ini dilihat sebagai komoditas, ya berarti harga aset kripto ini juga bisa semakin naik, tapi itu cuma general aja ya secara umum. Tapi kalau misalkan apakah ada efek langsung atau enggak, ini belum ada teori yang sudah dilegalkan ya atau sudah top chair gitu. Oke, wah menarik juga ya untuk pertanyaan dari Kak Stefano, semoga terjawab ya Kak pertanyaannya. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman, dari Denny dengan Instagram Denny Bachki dari Surabaya nih Mas. Jadi dia bertanya, bagaimana regulasi hukum terbaru mengenai cryptocurrency di Indonesia? Karena maraknya kripto yang beredar sehingga sulit mencari kripto yang legal di Indonesia. Oke. Ya, jadi di peraturan Bapepti itu sudah ada ya diberikan informasi pedagang aset kripto mana nih yang sudah terdaftar di Bapepti. Dan juga aset-aset kripto mana aja yang memang sudah disarankan untuk bisa diperdagangkan di Indonesia, itu oleh Bapepti juga. Jadi dari teman-teman Indodax, misalkan kalau ada yang bingung bisa langsung googling aja nih peraturan Bapepti tentang aset kripto. Nah, nanti bisa dibaca di sana, akan keluar informasinya secara lebih detail gitu. Oke, berarti memang nih untuk Mas Denny dan teman-teman mungkin yang ingin mencari aset kripto tapi masih bingung masalah legalitasnya, bisa langsung di googling aja dari peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti ya Mas ya. Ya, seperti itu. Oke. Semakin malam kita semakin melihat nih pertanyaannya juga cukup menarik teman-teman. Kita langsung lanjut aja menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Andri Sucipto dengan Instagram Mama Alif di Jakarta Timur. Dia bertanya bahwa
pertanyaan saya seperti ini. Oh, dia mewakili teman-teman katanya. Oke. Dari kasus yang kemarin soal MUI mengharamkan kripto sebagai jual beli di Indonesia, apakah ada dampak negatif bagi perkembangan kripto di Indonesia? Wah, ini menarik nih. Oke. Silakan Mas Denis. Sebenarnya sih secara nyatanya bahwa pernyataan dari MUI ini adalah pengingat kembali sih bahwa aset kripto ini tidak bisa dijadikan sebagai alat mata uang di Indonesia. Dan itu memang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sebenarnya banyak orang juga sudah tahu gitu ya. Tapi karena perkembangan aset kripto ini semakin cepat ya di tahun 2021, jadi mungkin dari MUI memang mengingatkan kembali gitu. Dan banyak-banyak orang yang baru mulai mengadopsi ya. Tadi kan saya udah bilang di awal-awal ya bahwa dari investor aset kripto sampai di Juni 2021 aja meningkat 50% dibandingkan dengan Desember 2020. Jadi banyak pendatang baru nih. Betul banget. Dan yang baru dengar tentang berita ini, jadi mungkin agak sedikit panik gitu ya. Tapi setelah kita memberikan pengertian gitu bahwa memang aset kripto ini tidak bisa dijadikan alat tukar ya. Karena di Indonesia ini yang berlaku sebagai mata uang hanyalah rupiah. Betul. Jadi bahkan dolar pun tidak dianggap sebagai mata uang legal gitu kan di Indonesia, tidak bisa dilakukan menjadi alat jual beli barang gitu. Jadi mungkin secara jangka pendek mungkin 1-2 hari setelah pengumuman itu banyak orang kaget, jadi butuh research lebih lah, tapi dalam jangka panjang harusnya tidak ada masalah sih untuk itu. Oke, ya. Semoga terjawab ya untuk Kak Andri. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Rama Ambrian dengan username Instagramnya Rama Ambrian dan dari Padang nih. Oke, dia bertanya, saya mau bertanya bagaimana tentang mining BTC yang banyak beredar di media sosial sekarang? Oke, ya. Jadi mining BTC itu kan dari si miners itu berlaku sebagai node ya. Node itu yang menjalankan software Bitcoin, jadi melakukan penambangan Bitcoin. Jadi mereka ini mendapatkan reward atau hasil berupa Bitcoin yang mereka tambang gitu kan. Jadi kalau sekarang sih memang hal itu bisa dibilang memberikan keuntungan banyak ya kepada si penambang. Karena itu banyak orang-orang nih bahkan di luar negeri ya membangun fasilitas yang sangat besar untuk melakukan penambangan Bitcoin. Jadi ya dari penambangan Bitcoin ini merupakan salah satu cara agar para teman-teman Indodax di rumah itu bisa mendapatkan keuntungan dari Bitcoin, dan ataupun aset kripto lain juga ada yang memiliki fitur penambangan gitu kan ya, stake seperti Ethereum gitu kan, yang lain-lain. Jadi ya itu salah satu alternatif lah untuk mencari keuntungan di dunia aset kripto. Wow, oke. Cukup menarik untuk pertanyaannya Kak Rama. Jadi memang ternyata Bitcoin ini juga mengeluarkan suatu cara lain untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan cara melakukan penambangan ya terhadap aset koin tersebut, seperti itu ya Mas Denis. Ya. Wow, oke. Semoga terjawab ya untuk Kak Rama. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, karena ini cukup melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih cukup banyak juga. Berarti di sesi kali ini banyak yang cukup excited nih Mas mengenai topik kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut. Dari pertanyaan selanjutnya itu dari Fauzan dengan Instagram Fauzannas dari Bekasi. Nah, pertanyaannya, jika kripto dijadikan mata uang, apakah tidak ada dampak buruknya mengingat volatilitas aset kripto yang sangat tinggi? Silakan Mas Denis. Oke. Ya, aset kripto ini juga kan ada banyak jenisnya ya. Nggak semua aset kripto itu akan bertindak sebagai bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu cuma rupiah yang bisa dijadikan mata uang. Mungkin di sebagian negara lain itu sudah ada yang melegalkan ya untuk dijadikan mata uang atau untuk membeli barang gitu. Jadi aset kripto ini banyak utility-nya ya. Ada yang tokennya itu, project-nya itu sebagai smart contract. Ada yang project-nya itu sebagai
stable coin gitu ya, seperti USDT ataupun XSGD gitu ya untuk mata uang dolar Singapura gitu ya. Jadi kalau misalkan stable coin yang dipakai sebagai mata uang itu pastinya tetap akan nilainya itu akan mirip ya, mirip dengan mata uang tersebut. Jadi dari secara value tidak akan volatil seperti beberapa project yang lain. Jadi harus dilihat token itu projectnya itu yang seperti apa gitu. Kalau untuk apakah efeknya itu seperti apa, pastinya ada suatu benefit yang didapat dari penggunaan aset kripto sebagai mata uang ya. Contohnya orang-orang yang susah untuk mengakses akun bank gitu ya. Jadi dengan memiliki aset kripto kan lebih mudah ya untuk membuka wallet aset kripto gitu ya. Jadi bisa lebih terjamah untuk memiliki akses terhadap perekonomian gitu. Dan juga aset kripto itu karena bisa ditransfer dengan mudah ke wallet yang lain, itu merupakan salah satu metode yang cukup efisien juga untuk melakukan transaksi keuangan gitu. Wow, ternyata seperti itu. Wah, jawabannya ini menarik banget dan memang pertanyaan dari Kak Fauzan nih juga jadi membuka pengetahuan baru tentunya buat teman-teman yang lain juga ya. Wah, kayak gimana nih Mas? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Masih semangat lah ya, teman-teman di rumah juga pasti masih semangat buat mengikuti acara Indodaxroom pada malam hari ini. Karena memang pertanyaan dari kalian ini juga hebat-hebat semua loh Mas. Gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ya Mas. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Tiara dengan username Instagram Tiara ASTNT dari Tangerang. Dia bertanya bahwa pada bulan November, BTC berhasil menembus all-time high di harga 970 juta. Apakah kehadiran perusahaan dan instansi yang mulai membeli Bitcoin menjadi salah satu pendukung harga Bitcoin semakin meningkat? Ya, pastinya ya, karena harga dari Bitcoin ataupun aset kripto dan juga aset-aset serupa itu pastinya harganya terpengaruh oleh permintaan dan penawaran, demand dan supply. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan ataupun negara-negara itu sudah mulai mau berinvestasi, jadi akan ada permintaan yang lebih besar kan, karena mereka memiliki dana yang besar juga. Jadi dengan dana yang besar, permintaan besar, maka dari harganya itu akan cenderung memiliki kenaikan. Betul, gitu. Harga jualnya jadi ikutan semakin naik nih ya, karena permintaannya juga yang semakin banyak ya Mas ya. Benar-benar. Oke, jadi seperti itu ya Kak Tiara. Nah, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Halim dengan username @halimvirgo di Medan. Pertanyaannya, boleh dibagi nggak Kak tips cara memilih project metaverse yang tepat dan memiliki potensi untuk berkembang pesat di masa mendatang? Wah, mungkin tadi juga sudah sedikit dijelaskan nih oleh Mas Dennis. Mungkin bisa dijawab secara singkatnya aja nih Mas. Boleh. Oke, jadi di Indodax sendiri juga kan ada project terkait ya dengan metaverse. Bahkan sudah ada bertahun-tahun sebelum Facebook mengumumkan pergantian nama menjadi Meta. Itu ada Sandbox dengan tickernya itu SAND, Sand. Itu juga ada Mana ya, tickernya Mana, nama projectnya Decentraland. Nah itu bisa di research lagi lebih lanjut dari teman-teman Indodax. Di Indodax.academy ya, profil dari project-project tersebut seperti apa. Lalu juga dilihat websitenya dan white papernya. Dan untuk timingnya juga bisa dianalisa lagi lebih lanjut. Kapan nih waktu yang baik untuk mulai masuk. Apakah masuknya bisa bertahap ataukah bisa langsung. Itu juga harus bisa disesuaikan nih dengan keadaan dari teman-teman Indodax. Oke, nah seperti itu tuh ya Kak Halim dan teman-teman juga dicatat jawabannya. Karena itu step-step yang memang harus kalian lakukan tentunya ya. Untuk terjun langsung ke dunia aset kripto, salah satunya project metaverse ini. Oke, kita masih akan berbincang lagi nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Dari Veronica dengan Instagram Veronica AJ di Tangerang. Pertanyaannya apa sih bedanya virtual reality dengan metaverse? Menurut Kak Dennis, apakah metaverse merupakan kelanjutan dari VR?
Oke. Jadi VR itu salah satu terms yang memang terkait dengan metaverse. Karena metaverse itu merupakan dunia virtual ya. Ya kan? Kalau misalkan VR atau virtual reality biasanya kan kita pakai kacamata VR. Betul. Gitu ya, masuk. Nah, itu dunia yang kita masukin itulah yang disebut metaverse. Atau bahkan sesuatu AR atau augmented reality itu juga termasuk dalam bagian dari metaverse. Jadi ada sesuatu yang virtual ditambahkan ke dunia yang nyata, itu augmented reality. Jadi VR dan AR itu merupakan bagian-bagian yang terkait juga dengan di dalam dunia metaverse itu sendiri. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang pelengkapnya dari metaverse di dalam metaverse-nya itu sendiri ya, Mas ya. Oke, nah cukup menarik deh, tadi kita juga udah berbincang mengenai seputar metaverse, juga ada yang bertanya mengenai BTC. Kita masuk ke, mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan terakhir pada malam hari ini nih Mas. Jadi kita mendapati pertanyaan dari Kak Denny dengan Instagram @dennybachki di Surabaya. Oke, jadi sebentar. Nah, sepertinya ini Kak Denny tadi sudah bertanya nih. Kita masukkan lagi pertanyaannya nih, karena ini pertanyaannya juga cukup menarik nih, dan jawabannya bisa teman-teman dengar untuk informasi di malam hari ini. Jadi Kak Denny ini bertanya, menurut analisa Pak Dennis, bagaimana perkembangan kripto, khususnya Bitcoin di awal tahun 2022? Apakah bisa menembus rekor harga tertinggi lagi? Oke. Ya, mungkin sebelum ke 2022 kita lihat dulu ya. Kan besok udah bulan Desember nih. Udah akhir tahun nih, teman-teman. Kan? Jadi kita lihat, kan tinggal dikit lagi ya. Dari terakhir itu ATH all time high-nya Bitcoin 970 juta. Cuma beda 30 juta lagi, nggak nyampai 10% ya. Itu Bitcoin udah bisa tembus 1 miliar. 1 miliar, nah, teman-teman. Kita pantau dulu nih Desember. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Tapi kita nggak tahu timingnya kapan, karena memang kan akan ada banyak hal-hal yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin gitu ya. Tapi secara long term kita lihat ya, kita coba untuk memiliki visi ke depan ya. Karena kalau misalkan kita cuma lihat jangka pendek, itu mungkin akan lebih susah diprediksi. Kita pelajari juga di zaman beberapa tahun lalu historis harga Bitcoin itu seperti apa. Jadi yang dari harga Bitcoin itu nggak nyampe 10 juta malahan. Bahkan sekarang bisa nyampe, tahun lalu bisa waktu 2017 itu bisa nyampe 200-an juta. Lalu di tahun ini sampai 970 juta. Jadi memang secara jangka panjang itu harga Bitcoin itu akan tingkat terus. Kenapa? Karena banyak yang semakin mengadopsi Bitcoin dan juga aset kripto lainnya. Dan juga sudah terbukti bahwa pemerintah-pemerintah dunia sudah melihat bahwa ini sesuatu hal yang penting dan harus diregulasi. Nah, berarti dengan adanya perhatian dari pemerintah dunia dan juga perusahaan-perusahaan yang global, berarti ini adalah perkembangan teknologi yang memang nyata dan juga akan terus berkembang juga. Jadi ya nggak tertutup kemungkinan apakah Desember ataupun awal 2022 itu akan ada kenaikan. Jadi tapi ya kita lihat aja nih akan seperti apa. Ya semoga dari teman-teman Indodax semua sudah siap nih. Udah punya dana khusus, udah punya peluru ya istilahnya ya. Untuk kapan nih bisa masuk, langsung di research aja. Jadi kalau misalkan tunggu nanti ketinggalan kereta juga kan pasti ya takutnya nanti menyesal gitu ya. Tapi juga memang jangan FOMO. Karena kalau FOMO itu kan berarti tidak melakukan research dulu ya sebelum membeli. Betul. Kalau sudah melakukan research dulu ya itu kan berarti sudah terukur gitu kan. Gitu. Jadi seperti itu ya Kak Denny dan teman-teman di rumah. Jadi ternyata memang kenaikan Bitcoin ini bisa dibilang berkali-kali lipat ya Mas Denny setiap tahunnya, dan memang itu tidak disangka-sangka karena banyak juga gebrakan-gebrakan yang berpengaruh terhadap Bitcoin itu sendiri gitu teman-teman. Wah, benar-benar ini pertanyaan kalian nih menarik dan sangat detail mengenai perkembangan aset kripto. Nah, cuma nih mohon maaf karena waktunya ini udah
sudah habis untuk kita bertanya jawab dengan Mas Denis, tapi semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi Salsa bacakan dan yang tadi Mas Denis jawab sudah cukup mewakilkan keresahan kalian mengenai perkembangan aset kripto di dunia gitu. Nah, nggak kerasa juga nih ya kita udah ngobrol sama Mas Denis di sini di Indodax Room volume 10 dan juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kita sudah membahas dan sharing-sharing juga mengenai topik hari ini. Sekarang Salsa langsung mau ke sesi yang kalian nanti-nantikan nih. Oke. Yaitu adalah sesi membacakan siapa sih pemenang dari merchandise eksklusif yang akan Salsa kasih buat kalian 5 orang yang beruntung. Karena di sini Salsa juga udah punya namanya nih. Oke, jadi siap-siap buat kalian yang tadi udah nanya, yang juga pertanyaannya udah sempat dijawab sama Mas Denis. Langsung aja yang berkesempatan untuk memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax. Pemenangnya ada 5 orang, Salsa bacakan. Yang pertama ada dari Kak Sigit dengan Instagram @officialsigitwilliams di Sukabumi. Yang kedua Kak Denny dengan username Instagram Denny Bachki di Surabaya. Yang ketiga ada Kak Veronica dengan Instagram Veronica AJ di Tangerang. Yang keempat ada Andri Sucipto dengan Instagram Mama Alif di Jakarta Timur. Dan yang terakhir adalah Fauzan dengan Instagram @fauzanas dari Bekasi. Yeay, selamat buat para pemenang karena kalian berhasil memenangkan 5 merchandise eksklusif dari Indodax. Yang pastinya di dalamnya terdapat ini e-money limited edition dari Indodax. Jadi kalian selamat ya memenangkan merchandise. Langsung aja buat para pemenang, kalian tinggal tunggu aja karena nanti tim Indodax akan menghubungi kalian secara langsung melalui akun Instagramnya Indodax. Akun aslinya jangan lupa @Indodax. Oke, nah tenang aja buat kalian yang belum menang nih, belum beruntung dan ingin memiliki merchandise eksklusifnya Indodax, kalian masih bisa mendapatkannya dengan mengunjungi official store dari Indodax di Tokopedia. Jadi jangan lupa kalau kalian mau tinggal cek di Tokopedia. Dan official store-nya yang ada centang ungunya. Oke, jadi jangan sampai salah. Nah, karena kita nih dari tadi juga udah ngobrol, udah seru-seruan sharing bareng juga sama Mas Denis nih, sepertinya kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman ya. Jadi makasih banyak untuk Mas Denis karena sekali lagi juga Mas Denis udah mau nemenin Salsa di malam hari ini, udah mau sharing-sharing tentunya seputar perkembangan aset kripto juga. Makasih banyak Mas Denis sudah datang. Semoga juga teman-teman puas dan juga teman-teman jadi menambah ilmunya ya setelah ikut Indodax Room malam ini gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang tadi ketinggalan atau belum sempat join, tenang aja teman-teman masih bisa nonton tayangan ulangnya di YouTube channel Indodax. Oke, jadi tenang aja kalian masih bisa menyaksikan Indodax Room volume 10 ini di YouTube channelnya Indodax. Jangan lupa di-subscribe, oke? Nah, Salsa juga mau ngingetin untuk jangan lupa follow sosial account medianya Indodax buat kamu agar selalu terupdate dan gak ketinggalan nih mengenai informasi-informasi terbaru tentunya seputar cryptocurrency dan juga blockchain gitu ya. Nah, tadi juga Salsa mau ngingetin terakhir kalinya buat join di account resmi Telegramnya Indodax karena di sana kita wadahnya diskusi seputar blockchain, trading, dan cryptocurrency tentunya bersama member Indodax lainnya. Jadi jangan sampai nggak join nih ya. Dan cara joinnya juga gampang banget, tinggal kalian cari nama atau username-nya di @indodaxroom. Oke, jangan sampai salah @indodaxroom. Oke, sebelum Salsa tutup nih, Salsa juga terakhir pengen minta kalian teman-teman semua yang udah nonton via Zoom untuk mengisi survei. Jadi setelah ini kalian akan muncul pop-up survei dan Salsa mau minta kalian untuk ngisi survei di situ, oke? Jadi
jangan make sure juga kalian harus isi surveinya ya, jangan sampai enggak. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, Salsa sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kepada teman-teman juga semoga tetap dalam keadaan sehat selalu, menjaga kesehatan dan tentunya tetap menerapkan prokes ketika berada di luar seperti itu. Oke, cukup sekian saya Salsa dan bersama Mas Denis pamit undur diri, sampai bertemu di Indodax Room episode selanjutnya. Bye bye.